Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Nurahim bisa bertemu dengan teman-teman semua pejuang ASN atau teman-teman mahasiswa yang ingin mengerjakan soal-soal UKOM. Jadi teman-teman soal-soal P3K dan soal-soal UKOM itu sedikit mirip ya teman-teman, malah mirip banget, malah ada yang sama. Jadi tidak ada salahnya teman-teman mahasiswa bisa belajar soal-soal ini. Langsung saja teman-teman kita ke soal yang pertama. Ya teman-teman, kita ke soal nomor 1. Pasien stroke dengan hemiparesis kiri dirawat di bangsal. Apa diagnosa keperawatan utama yang paling tepat? A. Resiko infeksi berhubungan dengan imobilisasi. B. Gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan kelemahan otot. Yang C. Risiko aspirasi berhubungan dengan disfagia. Yang D. Gangguan citra tubuh berhubungan dengan perubahan fungsi fisik. Yang E. Risiko cedera berhubungan dengan ketidakseimbangan tubuh. Jawabannya apa kira teman-teman? Kita yang pertama, yang A. Risiko infeksi berhubungan dengan imobilisasi. Kira-kira benar nggak teman-teman? Jadi yang ditanyakan di sini adalah diagnosa keperawatan utama pada pasien dengan hemiparesis kiri. Kalau resiko infeksi berhubungan dengan imobilisasi ini tidak ya teman-teman. Yang B, gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan kelemahan otot. Nah, jadi di sini jawabannya adalah yang B. Gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan kelemahan otot itu sangat tepat pada pasien dengan hemiparesis. Ya, hemiparesis ini adalah kelemahan otot. Jadi jawabannya yang B. Kalau yang resiko aspirasi berhubungan dengan disfagia, ini tidak tepat. Kemudian yang D, gangguan citra tubuh berhubungan dengan perubahan fungsi fisik, ini juga tidak. Yang E, risiko cedera berhubungan dengan ketidakseimbangan tubuh, ini juga tidak. Ya, stroke menyebabkan kelemahan otot sisi tubuh tertentu. Gangguan mobilitas fisik adalah diagnosa yang langsung dan prioritas. Oke, lanjut ke soalnya berikutnya. Pasien dengan luka dekubitus grade 2 di sakrum, apa intervensi prioritas? A. Memberikan antibiotik sesuai instruksi dokter. B. Mengompres luka dengan air hangat setiap 4 jam. C. Menjaga kelembaban luka dan posisi tubuh secara berkala. D. Menutup luka dengan kasa kering. Yang E. Membiarkan luka terbuka agar cepat kering. Kira-kira jawabannya apa teman-teman? Kita bahas dari yang A. A. Memberikan antibiotik sesuai instruksi dokter. Ini tidak tepat. Mengompres luka dengan air hangat setiap 4 jam. Ini juga kurang tepat. C. Menjaga kelembaban luka dan posisi tubuh secara berkala. Nah, ini yang paling tepat dilakukan pada pasien-pasien yang terkena luka dekubitus ya teman-teman. Jadi biar lukanya tidak bertambah parah. Kemudian yang D, menutup luka dengan kasa kering, ini juga kurang tepat. E, membiarkan luka terbuka agar cepat kering, ini juga kurang cepat. Jadi pembahasannya adalah penanganan dekubitus fokus pada pencegahan tekanan berulang dan perawatan luka yang mempertahankan kelembaban optimal. Ya, gitu ya teman-teman. Lanjut ke soal berikutnya. Pasien lansia tampak bingung di malam hari, gelisah dan sulit tidur. Apakah diagnosa keperawatan yang paling tepat? A. Risiko cedera berhubungan dengan disorientasi. B. Gangguan pola tidur berhubungan dengan nyeri. C. Perubahan persepsi sensorik, halusinasi. D. Isolasi sosial berhubungan dengan perubahan lingkungan. E. Gangguan citra tubuh berhubungan dengan usia lanjut. Kita bahas satu-satu teman-teman. Yang A, risiko cedera berhubungan dengan disorientasi. Ya, ini di sini adalah kata kuncinya adalah tampak bingung di malam hari,
gelisah, dan sulit tidur. Diagnosa keperawatan yang paling tepat adalah, nah, diagnosa di sini yang paling tepat adalah yang A ya teman-teman, yang A ya. Jadi pasien kalau sudah bingung lansia itu sangat berisiko cedera. Ini berhubungan dengan disorientasi. Ini ada gelisah, sulit tidur, dan bingung. Ini ada kata-katanya yang bingung. Nah, ini kata kuncinya. Kalau yang B, gangguan pola tidur berhubungan dengan nyeri, ini pasiennya tidak ada nyeri. C, perubahan persepsi sensori halusinasi, pasien tidak mendengarkan, kemudian tidak melihat, tidak mencium sesuatu yang tidak ada, itu tidak. Kemudian D, isolasi sosial berhubungan dengan perubahan lingkungan, dia juga tidak tepat. E, gangguan citra tubuh berhubungan dengan usia lanjut, tidak. Jadi pembahasannya adalah gejala menunjukkan delirium ya teman-teman di sini. Yang umum pada lansia, risiko cedera tinggi karena disorientasi dengan risiko cedera adalah prioritas utama. Gitu ya teman-teman. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah A. Lanjut ke soal yang berikutnya. Pasien diabetes mellitus mengalami luka pada kaki yang lambat sembuh. Tindakan keperawatan yang tepat adalah A, memberikan makanan tinggi gula, B, membersihkan luka dengan larutan antiseptik keras, C, mengontrol kadar gula darah dan perawatan luka yang sesuai, D, mengompres luka dengan air hangat, E, memberikan perban ketat untuk menutup luka. Kira-kira apa teman-teman? Yang A, memberikan makanan tinggi gula, tidak ya teman-teman. Ini kan pasien dengan DM. Yang B, membersihkan luka dengan larutan antiseptik yang keras, ini juga tidak boleh. Yang C, mengontrol kadar gula darah dan perawatan luka yang sesuai. Nah, ini jawabannya yang paling tepat teman-teman. Kalau yang D, mengopres luka dengan air hangat, ini tidak. Yang E, memberikan perban ketat untuk menutup luka, ini juga tidak. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang C. Pembahasannya adalah penyembuhan luka diabetik sangat bergantung pada kontrol gula darah dan perawatan luka yang baik. Ini jadi steril swab prinsip moist wound healing. Jadi ini sebaiknya kalau pasien-pasien dengan juga DM atau diabetes mellitus itu, ini yang paling penting adalah ini teman-teman, kontrol gula darahnya ya. Jadi pasien diedukasi bagaimana cara makannya agar tidak sembarangan kayak gitu. Kemudian obatnya kalau misalnya sudah memakai obat dari rumah sakit atau dia punya gitu harus terkontrol dengan obat-obatan itu sendiri. Oke, lanjut. Soal berikutnya adalah sesuai kode etik keperawatan Indonesia, jika perawat menemukan tindakan malpraktek oleh sejawatnya, maka tindakan yang tepat adalah A, mengabaikan demi solidaritas, B, menegur sejawat secara kasar, C, melaporkan melalui jalur etik profesi, D, memviralkan di media sosial, E, memberitahu pasien secara berlangsung. Ya, soal jawaban yang pertama, mengabaikan demi solidaritas, ini tidak ya teman-teman, karena dia sudah melakukan malpraktek. Kemudian menegur secara kasar, ini juga tidak, nanti malah takutnya terjadi perkelahian. Kemudian yang C, melaporkan melalui jalur etik profesi. Ya, ini yang paling tepat yang teman-teman, melaporkan melalui jalur etik profesi. Kemudian yang D, memviralkan di media sosial, ini tidak. Yang E, memberitahu pasien secara langsung, ini juga tidak, nanti akan mencemar nama baik profesi. Jadi pembahasannya adalah kode etik keperawatan mengatur bahwa pelanggaran etik oleh sejawat harus ditangani secara profesional melalui mekanisme organisasi atau etik profesi. Gitu ya teman-teman. Ya, mungkin hanya itu saja teman-teman semuanya. Mudah-mudahan soal-soal tersebut bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti YouTube saya untuk mengikuti soal-soal berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.